يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده ولا رسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك العلم نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم آمين يا رب العالمين. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, Bapak dan Ibu yang Allah Ta'ala muliakan. Di dalam syariat kita mengenal adanya istilah al-wa'ad dan al-wa'id. Apa itu al-wa'ad? Al-wa'ad kata para ulama adalah an-nususul lati fiha wa'dullahi li ahli ta'atihi bis-sawabi wal jazail hasani wan na'imil muqimi. Yang dimaksud dengan al-wa'ad kata para ulama adalah nas-nas yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah yang di dalamnya mengandung janji Allah. Yang di dalamnya mengandung janji Allah. Bagi siapa? Li ahli ta'atihi. Yang diperuntukkan bagi orang-orang yang taat kepada Allah. Jadi orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah akan berikan atau Allah akan janjikan berupa as-sawab, pahala. Kemudian al-jazaul hasan, ganjaran yang baik. Wan na'im muqim, dan surga. Ini al-wa'ad atau makna dari al-wa'ad. Kemudian di samping adanya al-wa'ad, di dalam syariat juga ada namanya al-wa'id. Atau kalau dalam bahasa kita istilahkan atau kita terjemahkan ancaman.
Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala di dalam sarah kitab Aqidah Al-Wasithiyah, beliau mendefinisikan yang dimaksud dengan al-wa'id adalah an-nususu allati fiha tawa'udun lil usati bil adabi wan nakali. Kata beliau, al-wa'id adalah nas-nas, yaitu yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam hadis atau sunnah, yang di dalamnya terdapat ancaman. Ancaman bagi siapa? Bagi orang-orang yang berbuat maksiat, bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasulnya, tidak mau taat kepada Allah, tidak mau taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala ancam mereka itu dengan al-azab, yaitu siksaan yang pedih. Salah satu ayat yang terdapat di dalam Al-Quran, yang di dalamnya terdapat al-wa'ad dan al-wa'id, yaitu surat Ibrahim. Surat Ibrahim ayat 7. Di mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dan sekaligus mengancam. Allah Ta'ala memberikan janji dan memberikan ancaman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idh ta'adna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, memberitahukan, mengabarkan jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Ini isi adalah al-wa'id. Isinya adalah al-wa'ad, afwan. Al-wa'ad yaitu janji. Jadi Allah Ta'ala memberikan janji kepada orang-orang yang senantiasa bersyukur pada Allah. Siapa mereka? Kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah ta'ala di dalam kitab tafsir beliau, yaitu Aisyarut Tafasir, yang dimaksud dengan mereka yang bersyukur atas nikmat Allah adalah mereka adalah orang-orang yang beribadah kepadaku dan orang-orang yang mentauhidkanku, dan juga orang-orang yang taat kepadaku dan taat kepada Rasulku. Nah, jadi kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah ta'ala, yang dimaksud dengan la in syakartum ay ni'mati bi ibadati wa tauhidi fiha wa ta'ati rasuli bi imtithalil awamiri wajtinabi nawahi, yaitu mereka orang-orang yang senantiasa beribadah kepadaku, mentauhidkanku dalam ibadah, dan orang-orang yang mentaatiku dan mentaati Rasulku dengan melaksanakan perintah-perintah dan menjauhkan larangan-larangan. Nah, orang seperti ini Allah Ta'ala akan berikan janji, atau akan Allah Ta'ala janjikan dengan tambahan nikmatnya yang lain. La azidannakum, sungguh aku akan tambahkan nikmatku. Kemudian
Allah Ta'ala mengatakan atau berfirman, wala in kafartum, dan jika kalian kufur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Dan ini mengandung ancaman. Allah Ta'ala mengancam kepada orang-orang yang kufur akan nikmatku, ingkar terhadap nikmatku. Siapa mereka? Kata Syekh, mereka adalah falam taskuru ni'mati. Mereka adalah orang-orang yang tidak mensyukuri nikmatku. Fa'asaitumuni, lalu mereka bermaksiat kepadaku. Wa asaitum rasuli, dan bermaksiat kepada rasulku. Inilah orang-orang yang ingkar. Orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah. Di mana Allah Ta'ala berikan nikmat kepadanya. Mereka gunakan nikmat itu untuk bermaksiat kepada Allah. Allah berikan nikmat kepadanya. Mereka gunakan nikmat itu untuk bermaksiat kepada Rasulnya. Durhaka kepada Rasulnya. Membangkang kepada Rasulnya. Maka Allah Ta'ala mengancam, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Oleh karena itu, para rasul yang Allah Ta'ala utus kepada manusia, mereka memiliki kewajiban untuk menyampaikan janji-janji Allah, untuk menyampaikan berita kabar gembira, bisyarah, al-busrah, kepada orang-orang yang taat kepada Allah, kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka sering kita dapatkan di dalam Al-Quran atau di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim, di mana Allah memberikan janji-janji atau kabar gembira kepada orang-orang yang taat, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Kemudian para rasul juga Allah Ta'ala memerintahkan agar mereka menyampaikan ancaman kepada para pelaku dosa, kepada para pelaku maksiat. Salah satu di antaranya dalam surah An-Nisa ayat 165. Allah Ta'ala berfirman, rusulan mubashshirina wa mundhirina li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusuli wa kana Allahu 'azizan hakima. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka para rasul, orang-orang yang memberikan kabar gembira, memberikan berita gembira, wa munzirin, dan memberikan inzar, yaitu peringatan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Jadi ayatnya di dalam surat An-Nisa 165, yaitu para rasul adalah orang-orang yang membawa berita gembira dan memberi atau memberikan peringatan, yaitu memberikan ancaman, menyampaikan ancaman, agar tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka sejatinya juga bagi seorang da'i, seorang pendakwah, di mana mereka tatkala melakukan dakwah atau menyampaikan dakwah, hendaknya mereka juga menyampaikan
berita gembira, kabar gembira, janji-janji Allah. Dan juga mereka harus menyampaikan ancaman bagi para pelaku dosa, para pelaku maksiat. Jangan seorang dai hanya menyampaikan berita-berita gembira, kabar gembira, janji-janji Allah. Namun mereka meninggalkan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau menyampaikan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada pelaku-pelaku dosa. Mereka tidak mau menyampaikan bahayanya kesyirikan. Mereka tidak mau menyampaikan bahayanya melakukan perbuatan bid'ah, melakukan perbuatan yang menyelisihi tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan alasan, oh, kalau saya menyampaikan ini akan membuat umat itu lari. Tidak seperti itu. Karena di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyampaikan berita-berita gembira, kemudian juga Allah Ta'ala menyampaikan ancaman-ancaman bagi para pelaku dosa. Di antaranya Allah menyampaikan ancaman bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan, di mana Allah Ta'ala mengatakan innallaha la yushraka bihi, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang melakukan perbuatan syirik dan mengampuni dosa selain daripada syirik bagi siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Bukankah ini ancaman di mana Allah mengancam bagi orang yang melakukan kesyirikan? Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Kemudian juga Allah mengancam juga orang yang berbuat syirik. Allah haramkan untuk masuk ke dalam surganya. Innahu man yusyrik billahi faqad harrama Allahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran mengancam orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah mengancam dengan fitnah dan azab yang sangat pedih. Kemudian juga Allah mengancam orang yang menyelisihi Rasulnya. Dia akan berada dalam kesesatan. Dan Allah membiarkan dia dalam keadaan tersesat. Dan nanti kelak Allah Ta'ala akan cemplungkan, masukkan dia ke dalam Jahannam. Ini semua ancaman. Di dalam surah An-Nur ayat 63. Allah dengan tegas berfirman di dalam surat An-Nur ayat 63 ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'd. Qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum. Liwadha falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu jadikan panggilan Rasul yaitu Muhammad di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Sungguh Allah telah mengetahui orang-orang yang keluar secara sembunyi-sembunyi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya. Maka hendaklah berhati-hatilah orang-orang yang menyalahi atau menyelisihi perintah Rasul, takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Di dalam ayat yang mulia ini berisikan tentang
Yang pertama yaitu tentang adab. Ketika kita memanggil atau menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan adab atau bagaimana adab kita ketika kita menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Jangan kita menyebut nama beliau dengan panggilan seperti kita memanggil orang lain atau orang selain Nabi SAW dengan mengatakan Muhammad. Ini banyak terjadi atau banyak kita dengar dari para mubalik, para ustadz, para penceramah. Ketika menyebut nama Nabi Muhammad SAW hanya sekedar memanggil Muhammad. Seperti ia memanggil kawannya. Atau seperti ia memanggil orang selain dari beliau SAW. Tidak ada penghormatan. Maka dalam hal ini Allah Ta'ala tegaskan di dalam surat An-Nur dengan larangan. Yaitu la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'd. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul Muhammad di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Ad-Duha, di mana Ad-Duha meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kanu yaquluna ya Muhammad ya Abul Qasim, bahwa dahulu mereka mengatakan hai Muhammad, memanggil Nabi SAW dengan namanya Muhammad, wahai Muhammad, hai Muhammad, atau dengan memanggil kunyahnya hai Abul Qasim. Nah, maka panahahumullah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang mereka an dzalika. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang mereka melakukan hal tersebut i'dhaman li nabihi, sebagai bentuk penghormatan kepada nabinya. Qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqulu ya Nabi Allah, ya Rasulullah, maka ucapkanlah wahai Nabi Allah. Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, atau ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Jadi ketika kita mengucapkan nama Nabi, maka ucapkan dengan kalimat ya Rasulullah atau dengan kalimat Nabi, Nabi Muhammad. Kemudian ditambah dengan solawat sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang pelit, Pak Bu, dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, orang yang ketika disebutkan nama beliau tidak mau bersolawat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hadis ini hasan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bakhilu alladhi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang disebut pelit, bakhil, medit adalah orang yang ketika disebut namaku di sisinya lalu ia tidak bersolawat. Ketika disebut nama Nabi Muhammad SAW kemudian dia diam, tidak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Inilah orang yang pelit, Pak. Orang yang bakhil. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita orang-orang yang beriman agar kita selalu bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Al-Ahzab Allah Ta'ala berfirman, yaitu surat Al-Ahzab ayat 56. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima.
Lihat ayat yang mulia ini. Allah, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan kita orang-orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Nah, kemudian di dalam ayat yang mulia ini pun mengandung tentang ancaman kepada orang-orang yang menyelisihi perintah beliau. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menafsirkan yang dimaksud dengan amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau adalah wa huwa sabiluhu wa manhajuhu wa tariquhu wa sunnatuhu wa syari'atuhu. Fatuzanul aqwalul wal a'malu bi aqwalihi wa a'malihi, fama wafaqa dzalika qubila wa ma khalafahu fahuwa mardudun ala qailihi wa fa'ilihi kainan man kana. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, yang dimaksud dengan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu apa? Sabiluhu, yaitu jalannya beliau. Jadi yang dimaksud dengan menyelisih perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah menyelisih jalannya. Yang pertama menyelisih jalan beliau. Kemudian menyelisih manhaj, cara beragama, cara menjalankan agama yang mulia ini, cara dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Menyelisihi cara beragama, cara menjalankan agama yang mulia ini, cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyelisih sunnahnya dan menyelisihi syariatnya. Maka kata Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan, maka seluruh perkataan dan seluruh amalan atau perbuatan itu harus ditimbang dengan seluruh perkataan dan amal perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam masalah ibadah itu harus ditimbang dengan apa yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa ucapannya atau perbuatannya. Maka apabila amalan atau perkataan itu sesuai dengan perkataan dan perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, perkataan, ucapan atau perbuatan amalan itu menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah taala akan tolak. Allah Ta'ala akan tidak menerimanya, menolaknya. Dan ini juga merupakan, kata para ulama, konsekuensi dari orang-orang yang menyelisih perintah Rasul dalam amalan, dalam ibadah. Ketika amalan atau ibadah itu menyelisih perintah Rasul, menyelisih tuntunan Rasul, maka Allah Ta'ala dengan tegas menolaknya. Bagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat suatu perkara baru dalam agama ini atau dalam agama kami, yaitu Islam, yang tidak ada asalnya, yang tidak ada dalilnya,
maka perkara tersebut tertolak. Perkara yang muhdats, perkara yang baru, yang sebelumnya tidak ada perintah atau contoh atau dasar dari Nabi SAW, maka amalan itu, perbuatan itu tertolak. Ini dalam masalah ibadah, bukan dalam masalah dunia. Maka banyak orang salah kaprah, salah paham, mendefinisikan arti bid'ah sesuatu yang baru. Mereka mendefinisikan bid'ah itu dalam urusan agama, dalam urusan dunia yang tidak ada sebelumnya di zaman Nabi SAW. Padahal yang dimaksud dengan bid'ah, para ulama sepakat itu semuanya adalah dalam urusan agama, dalam urusan syariat, sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-I'tisam. Yang dimaksud dengan bid'ah ada tariqatun fid dini mukhtara'atin tudahi asy-syar'iyyata yuqsadu bis-suluki 'alaiha ma yuqsadu bit-tariqati syar'iyyati. Yang dimaksud dengan bid'ah di dalam kitab Al-I'tisam yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala ialah suatu jalan dalam agama yang dibuat-buat tanpa ada dalil. Jadi dalam perkara agama, perkara ibadah, bukan perkara dunia. Karena perkara dunia Rasulullah SAW memberikan kelonggaran kepada kita. Boleh kita berinovasi, berkarya dalam masalah dunia. Karena Rasul SAW mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui tentang urusan-urusan dunia kalian. Tetapi yang dimaksud dengan bid'ah adalah suatu jalan dalam agama yang dibuat-buat tanpa ada dalil dan menyerupai syariat. Dan menyerupai syariat, yaitu ajaran Islam. Yang dimaksudkan ketika melakukan hal tersebut adalah sebagaimana niat ketika menjalani syariat untuk mendekati diri kepada Allah. Maka bid'ah itu dikemas sehingga serupa dengan syariat. Dan bahkan mereka mengatakan ini merupakan bagian dari syariat. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan juga dalam kitab Majmu' Fatawa beliau, yang dimaksud dengan bid'ah kata beliau adalah ma khalafatil kitaba wa sunnata au ijma'a salafil ummati minal i'tiqadati wal ibadat. Antum catat ini perkataan Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang dimaksud dengan bid'ah adalah i'tiqad atau keyakinan dan ibadah yang menyelisih Alkitab dan menyelisih sunnah atau menyelisih kesepakatan para salaf. Jadi dari perkataan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, kita sudah dapat mengambil kesimpulan bahwa bid'ah adalah dalam urusan keyakinan. Seperti bid'ah keyakinan orang-orang Syiah. I'tiqadnya orang-orang Syiah yang menyelisih Al-Quran dan menyelisih sunnah Nabi SAW. Kemudian bid'ahnya orang-orang sufi dalam ibadah.
yang menyelisih Al-Quran dan menyelisih sunnah Nabi SAW dan menyelisih salafus saleh. Jadi bid'ah adalah masalah atau berada dalam masalah agama, bukan masalah dunia. Kemudian Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala pun di dalam kitab Jamilul Ulum wal Ihkam, beliau mengatakan, "Fakullu man ahdatsa syai'an wa nasabahu ila ad-din wa lam yakun lahu aslun min ad-din yarji'u ilaihi fa huwa dhalalatun wa ad-dinu bari'un minhu wa sawa'un fi dzalika masailul i'tiqadat awil a'mali awil aqwali zahirati wal batinati." Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, yang dikatakan bid'ah adalah setiap yang dibuat-buat muhdath. Maka Rasulullah SAW mengatakan fakullu bid'atin dolalah. Kemudian fakullu muhdatsatin bid'ah. Setiap yang dibuat-buat adalah bid'ah. Nah, jadi setiap yang dibuat-buat lalu disandarkan kepada agama, dibuat-buat kemudian disandarkan kepada agama dan tidak memiliki dasar dalam Islam, tidak ada dasarnya sama sekali di dalam Islam, itu termasuk kesesatan. Islam berlepas diri dari ajaran seperti itu, termasuk dalam hal i'tiqad, yaitu keyakinan, amalan, perkataan, baik yang lahir maupun yang batin. Nah ini, jadi sekali lagi bid'ah itu adalah dalam urusan agama, dalam urusan ibadah. Maka kalau ada orang mengatakan mikrofon bid'ah katanya, HP bid'ah, kamera bid'ah, ini masalah dunia akhi. Dan Rasul memberikan kelonggaran, memberikan kebebasan. Dan masalah dunia asalnya adalah ibahah. Sampai ada dalil yang melarangnya, yang tidak membolehkannya. Sementara masalah ibadah, hukum asalnya adalah terlarang. Tidak boleh dikerjakan sampai ada dalil yang membolehkan ibadah itu, yang mensyariatkan ibadah tersebut. Kalau tidak ada, ya sudah. Tidak boleh kita mengerjakannya. Tidak boleh kita lancang, membuat-buat, berinovasi dalam masalah ibadah, menciptakan suatu cara yang baru dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah ada tauqifiyah, yaitu berdiam diri sampai datang ada dalil yang membolehkannya, yang memerintahkannya, yang mensyariatkannya. Kalau tidak ada ya sudah, berdiam diri, tidak boleh kita lancang mendahului Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mengancam bagi orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah taala akan timpah mereka dengan fitnah. Antusibahum fitnatun, yakni mereka akan ditimpa fitnah. Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menafsirkan yang dimaksud dengan fitnah di sini ay fi qulubihim min kufrin au nifaqin au bid'atin. Nah, mereka akan ditimpa di dalam hatinya berupa kekufuran, kemunafikan dan bid'ah. Jadi orang-orang yang menyelisih perintah Rasul,
menyelisih syariat Rasul, sunnah Rasul, mereka akan ditimpa yang namanya kekufuran. Maka ini banyak terjadi ketika mereka menyelisih perintah Rasul, di mana Rasul melarang berdoa atau memohon, meminta doa kepada orang-orang yang sudah mati, orang-orang yang sudah meninggal. Maka ketika dilakukan oleh orang tersebut dan dia memiliki keyakinan di dalam hatinya, misalnya dia datang ke kuburan salah seorang orang soleh, kemudian meminta, bertawasul, menjadikan orang soleh itu yang mati sebagai wasilah antara doa dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia memiliki keyakinan bahwa dengan wasilah orang soleh ini akan terkabul keinginannya, terkabul kemauannya, terkabul hajatnya, maka dia akan terjerumus ke dalam kekufuran. Dia akan terjerumus ke dalam kesyirikan besar yang dapat mengeluarkan seorang pelakunya dari agama Islam. Kemudian juga orang yang menyelisih perintah Rasul akan ditimpa kemunafikan. Salah satu di antaranya ketika Rasul SAW memerintahkan untuk melaksanakan sholat subuh dan melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Kemudian dia menyelisihinya dan enggan untuk melaksanakan sholat subuh atau sholat isya atau secara umum sholat 5 waktu secara berjamaah, maka akan terkena penyakit nifak, kemunafikan. Karena orang-orang munafik sangat berat untuk melaksanakan 2 sholat secara berjamaah, yaitu sholat apa? Isya dan subuh. Isya dan subuh secara berjamaah inilah 2 sholat yang sangat berat bagi orang-orang munafik. Kemudian juga orang yang menyelisih sunnah Rasul, perintah Rasul, dia akan ditimpa dengan bid'ah. Karena muasal orang melakukan bid'ah, pertama adalah dari kebodohan dia akan ilmu agama. Kedua, mengikuti hawa nafsunya. Ketiga, lebih cenderung mengikuti akalnya ketimbang wahyu. Dan keempat, yaitu menyelisih perintah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, menjauhi sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang ini terjerumus ke dalam bid'ah, terjerumus ke dalam kesesatan, yang mana Allah Ta'ala pun berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 115, dan ini juga sekaligus ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang menentang Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah jelas kebenaran baginya, artinya setelah jelas datang padanya dalil kebenaran, kemudian dia menentangnya, menolaknya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang yang beriman. Sebagian mufassir, yaitu sebagian ahli tafsir, menafsirkan yang dimaksud dengan jalan orang-orang beriman adalah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tidak mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang beriman, yaitu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Kami biarkan ia dalam kesesatan. Jadi orang-orang yang tidak mengikuti manhaj para sahabat, mereka akan
berada di dalam kesesatan. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala membiarkan ia dalam kesesatan yang dilakukannya. Dan yang terakhir Allah Subhanahu wa taala mengancam, maka kami akan masukkan ia ke dalam neraka Jahannam, dan Jahannam itu tempat kembali yang paling buruk. Maka benar apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seorang manusia yang terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa amiltu bihi inni akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azigha." Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, aku tidaklah biarkan satupun yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalkan, kerjakan, kecuali aku mengamalkannya. Karena aku takut jika meninggalkannya sedikit saja, aku akan menyimpang. Artinya aku akan menjadi sesat atau tersesat. Ini perkataan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau takut meninggalkan satu saja apa yang telah diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, takut akan tersesat atau menjadi orang-orang yang menyimpang. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, jika kita taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah taala akan memberikan petunjuk. Di dalam surat An-Nur ayat 54, wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alar rasuli illal balagul mubin. Dan jika kamu taat kepadanya, patuh kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Jadi kebalikannya Pak, orang yang patuh dan taat kepada Rasul, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa akan memberikan petunjuk baginya. Dan tidak lain kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan amanat Allah dengan terang. Kemudian yang terakhir di dalam ayat ini juga Allah taala mengancam orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulnya, diancam dengan Jahannam, api neraka Jahannam. Selain Allah mengancam dia akan berada di dalam kesesatan, dan Allah membiarkan dia dalam kesesatan, kemudian Allah mengancam akan memasukkan dia ke dalam neraka Jahannam. Berbeda dengan orang-orang yang taat kepada Rasul, Allah janjikan melalui lisannya Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, orang yang taat kepada Rasul dia akan masuk ke dalam surga. Karena para ulama mengatakan ittiba' kepada Rasul merupakan sababun lidukhulil jannah. Mengikuti Rasul merupakan sebab masuknya ke dalam surga. Di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba, qala man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba. Setiap umatku akan masuk ke dalam surga, kecuali yang enggak mau masuk surga, yang enggan masuk surga. Kemudian para sahabat bertanya, penasaran, siapa sih yang gak mau surga? Ditawarin surga gak mau, enggan masuk surga. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, waman ya'ba, wahai Rasulullah, siapa yang gak mau surga? Siapa yang gak mau masuk dalam surga?
Nabi SAW bersabda, "Man ata'ani dakhalal jannata." Barang siapa yang taat kepadaku, patuh kepadaku, menjalankan sunnah-sunnahku, menjalankan ajaran-ajaranku, dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba. Dan orang yang bermaksiat kepadaku, menyelisih perintahku, menyelisih ajaranku, sunnahku, faqad aba, sungguh ia telah enggan masuk ke dalam surga, enggak mau masuk surga. Inilah jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Faidah yang dapat kita ambil dari kajian pagi hari ini, bahwa menyelisih Rasulullah SAW itu dapat menuai ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ancaman diantaranya adalah Allah Ta'ala akan mengancam orang itu berada dalam kesesatan. Kedua, Allah Subhanahu wa taala akan menolak amalan ibadahnya yang dilakukan karena telah menyelisih cara yang diajarkan atau yang diamalkan, dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala mengancam akan memasukkan orang yang menyelisihi sunnah ajaran Rasulullah SAW, akan memasukkan Allah Ta'ala akan memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Kemudian juga di antara ancaman yang lain, Allah Ta'ala akan menolak mereka untuk dapat minum di telaganya Rasul SAW. Karena di dalam riwayat dikatakan ketika orang-orang datang atau mendatangi telaga Nabi SAW nanti di akhirat, diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara Nabi SAW mengatakan, "Innahum minni." Wahai Rabbku, mereka betul-betul pengikutku atau yaitu umatku. Fayuqalu, maka dikatakan atau Allah Ta'ala berfirman, "Innaka la tadri ma baddalu ba'daka." Fa aqulu suhqan suhqan lima baddala ba'di. Sebenarnya engkau tidak mengetahui bahwa mereka telah mengganti ajaranmu setelahmu, telah merubah syariat Muhammad SAW setelah wafatnya beliau. Engkau tidak mengetahui bahwa mereka telah mengganti ajaranmu setelahmu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, celaka, celaka bagi orang yang telah mengganti ajaranku sesudahku. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomahan, keteguhan hati untuk berada di atas sunnah Nabi SAW dan diberikan kemudahan untuk menjalankan, mengamalkan sunnah-sunnah beliau SAW sehingga kita dapat berjumpa, bertemu, berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah yang Allah Ta'ala muliakan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada yang benar datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, jika ada yang salah keliru datang dari saya pribadi. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wani anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.